Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah Kapita Selekta Bahasa Indonesia. Saya Hermawan akan memaparkan rencana penelitian saya yang berjudul Pengembangan Model Inquiry Based Learning Perbantuan Nirpo dalam Pembelajaran Teks Biografi di SMA. Adapun latar belakang mengapa saya akan melakukan penelitian tersebut, yaitu yang pertama adalah teks biografi dalam pembelajaran kurikulum merdeka di SMA yang dipelajari di kelas 10, itu terutama berkaitan dengan meneladani kisah pahlawan Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu terkait kendala dalam pembelajaran teks biografi ini sangat beragam sekali, mulai dari minat siswa, kemudian penggunaan model dan media yang diterapkan oleh guru dalam pembelajaran teks biografi itu sendiri. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka perlunya sebuah model inovatif yang berbasis teknologi. Ini sesuai dengan visi pendidikan kita ya yang berorientasi dalam pembelajaran abad 21, penggunaan teknologi itu sangat penting dan harus diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah, adapun novelty penelitian yang ingin saya cari atau ingin saya sampaikan dalam penelitian ini yaitu adalah inquiry based learning sebenarnya sudah banyak digunakan dan sudah banyak diteliti. Tapi penggunaannya yang dibantu oleh Nearpod dalam pembelajaran teks biografi masih jarang diteliti. Bahkan berdasarkan hasil penelusuran saya itu sepertinya tidak ada. Nah, kemudian penelitian ini menawarkan sebuah solusi untuk menjawab permasalahan tadi, yaitu pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan digital. Nah, adapun tujuan dari penelitian yang akan saya lakukan, tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan, menilai kelayakan, dan mengukur efektivitas model inquiry based learning berbantuan Nearpod dalam pembelajaran teks biografi di SMA. Jadi nanti akan mengembangkan model IBL itu yang dikolaborasikan atau dibantu oleh media Nearpod. Juga akan menilai kelayakan dan mengukur efektivitas dari model itu sendiri. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Secara teoretis, penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi pengembangan model pembelajaran berbasis digital, sedangkan secara praktis, penelitian ini bisa digunakan sebagai alternatif model pembelajaran oleh guru dalam meningkatkan keterampilan siswa. Nah, nanti dalam kajian teori di bab 2 mungkin saya akan membahas yang pertama itu ihwal inquiry based learning, baik dari pengertiannya, karakteristiknya seperti apa, tahapan atau sintaknya seperti apa, kelebihan dan kekurangannya juga. Kemudian yang kedua itu ihwal nirpod, yaitu pembahasan mengenai fitur, keunggulan, serta implementasi dalam pembelajaran teks biografinya seperti apa. Dan terakhir itu mengenai teks biografi itu sendiri, yakni berkaitan dengan karakteristik, strategi pelajaran, dan tantangannya seperti apa. Nah, adapun metode penelitian yang akan dilakukan, jenisnya itu adalah pengembangan, akan menggunakan model ADI atau Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Subjek dan lokasinya kemungkinan besar akan dilakukan di dua SMA swasta dan dua SMA negeri di Kabupaten Tasikmalaya untuk membandingkan juga seberapa efektifkah model ini dan dilihat dari keswastaan atau kenegeriannya seperti apa. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu akan dilakukan dengan cara wawancara, observasi, angket, dan tes. Kemudian teknik analisis datanya yaitu deskriptif dan nanti akan menggunakan statistik juga. Sudah seperti itu. Silakan dari teman-teman apabila ada saran dan masukan kepada saya, terutama yang berkaitan dengan penelitian ini, dipersilakan. Izin bertanya, Ya, boleh, Kak Boy. kan ini tuh Kak Awan akan dilakukan implementasi ya.
nantinya. Ya, Iya, itu nanti yang mengimplementasikannya apakah akan ke Awan sendiri atau berkolaborasi dengan guru yang mengajar di sekolah tersebut? ntar dulu. Ulangi, Ji. Eh, Nanti kan ini mau diimplementasikan dulu untuk melihat keefektifannya. Nah, ini nanti yang mengimplementasikannya mau penelitinya sendiri atau berkolaborasi dengan guru yang di tempat sekolah tersebut. Ya, untuk masalah implementasi pengujiannya kemungkinan besar akan dilakukan oleh saya sendiri. Kemudian untuk yang berkaitan dengan apa sih namanya itu, bukan uji kelayakan. Oh, untuk uji validasi pasti akan meminta bantuan dari Bapak Ibu guru yang berada di sekolah tersebut untuk validasi kelayakan apakah model ini layak digunakan atau tidak, seperti itu. Kemudian, Awan, Iya, tadi itu kalau nggak salah dua SMA swasta, dua SMA negeri ya. kenapa, Teh? Jadi akan diimplementasikan di 4 sekolah gitu. Iya, iya, diuji coba. Oh, itu semua teh sama Awan. Betul, Teteh. Waktunya mah bisa di ini kan barunya nanti. Jadi ada apa sih? Bulan pertama di mana, bulan kedua di mana gitu apa langsung. Oh iya, jadi nanti mungkin bisa bulan pertama di sana, bulan kedua di sana, seperti itu, Teh. Pokoknya 4 sekolah ya. Ya, Siap, Awan siap, ada siap. kriteria untuk pemilihan sekolahnya tidak apa yang ditentukan. eh, sebelum ada sih sebenarnya belum terlalu jauh ke sana dan mungkin juga nanti mungkin saya juga belum paham gitu apakah empat ini bisa memenuhi unsur kelayakan atau tidak atau terlalu banyak atau bahkan mungkin kurang gitu. Jadi belum sampai ke sana sih. Ada lagi teman-teman? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan presentasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin selanjutnya di sini akan dipaparkan rancangan penelitian dari saya sendiri, Muhammad Parojib. Baik, di sini saya akan memaparkan rancangan riset berjudul Pengembangan Model PJBL atau Project Based Learning berancangan media realia museum dalam pembelajaran XLKO di SMP. Nah, berdasarkan latar belakang yang saya temukan, seperti yang diketahui, kemarin itu ada pengangkatan para pemimpin daerah provinsi dan para pemimpin daerah kabupaten. Nah, dari salah satunya ada salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh salah satu pemerintah daerah provinsi Jawa Barat, yang mana dari ucapan atau dari arahan Pak Gubernur Deddy Mulyadi itu adanya peraturan di mana semua sekolah di Jawa Barat itu sudah tidak boleh melakukan studi tour ke luar kota. Nah, sebetulnya larangan ini bukan hanya dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat. Sebelumnya larangan ini juga sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud ketika dulu ada tragedi dari sekolah-sekolah ketika study tour. Nah, dari larangan tersebut muncullah himbauan dari Kemendikbud dan dari Gubernur Jawa Barat yang mana himbauan tersebut studi tour itu boleh dilaksanakan dengan syarat di fasilitas dalam kota atau provinsi. Nah, apa hubungannya dengan latar belakang yang ingin saya
teliti di judul ini, yaitu saat ini ada himbauan untuk memanfaatkan fasilitas dalam kota provinsi sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Nah, di sini saya menggunakan pembelajaran teks LHO dengan sumber belajar berupa museum sebagai media realia. Alasan pemilihan saya teks LHO dengan museum yaitu seperti yang diketahui, teks LHO itu adalah teks laporan hasil observasi yang membutuhkan observasi kepada objek yang akan diobservasi. Sehingga dalam teks LHO itu dibutuhkan objek yang konkret untuk penelitiannya. Kenapa saya memilih museum sebagai objek belajar untuk teks LHO? Nah, saat ini eksistensi museum sebagai sumber belajar itu menurun karena memang informasi-informasi tentang sejarah ataupun hal-hal lain yang dimuseumkan itu saat ini sudah banyak bentuk digitalisasi di YouTube dan di internet tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Padahal objek-objek realia yang konkretnya itu ada di museum itu sendiri. Sehingga dibutuhkan upaya untuk merevitalisasi museum sebagai sumber belajar yang konkret begitu. Lalu kenapa saya memilih metode atau model tadi, model PJBL untuk teks LHO? Seperti yang diketahui, teks LHO ini membutuhkan jumlah pertemuan yang cukup panjang dibandingkan teks-teks lainnya. Karena teks LHO itu membutuhkan penelitian observasi. Nah, sehingga eh, model PJBL ini akan sangat cocok karena model PJBL itu salah satu model yang membutuhkan pertemuan yang cukup panjang untuk menyelesaikan satu tema atau satu teks yang akan diajarkan begitu. Dan tentunya teks PJBL, model PJBL ini juga akan sangat cocok jika dikaitkan dengan teks LHO yang berancangan sebagai media realia berupa museum sebagai media dalam pembelajaran project based learning ini begitu. Sehingga dari latar belakang tersebut saya merumuskan 4 rumusan masalah. Yang pertama, saya akan menganalisis bagaimana profil pembelajaran dari teks LHO itu di SMP. Yang kedua, bagaimana rancangan awal model project based learning berancangan media realia dalam pembelajaran teks LHO di SMP. Kemudian, bagaimanakah pengembangan model project based learning berancangan media realia dalam pembelajaran teks LHO di SMP. Dan yang terakhir, bagaimanakah hasil pembelajaran model project based learning berancangan media realia dalam pembelajaran teks LHO di SMP. Sehingga diperoleh tujuan dari penelitian ini yang pertama itu akan mendeskripsikan terlebih dahulu profil pembelajaran teks LHO di SMP. Yang kedua, merancang model project based learning berancangan media realia dalam pembelajaran teks LHO di SMP. Yang ketiga, mengembangkan model project based learning berancangan media realia dalam pembelajaran teks LHO di SMP. Dan yang terakhir itu menganalisis hasil pembelajaran model project based learning berancangan media realia dalam pembelajaran teks LHO di SMP. Nah, metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode R&D atau Research and Design melalui tahapan yang disingkat dengan ADI, Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Di analisis itu tadi berhubungan dengan tujuan yang pertama. Dari tahapan analisis, saya akan mendeskripsikan terlebih dahulu profil pembelajaran teks LHO di SMP itu bagaimana. Kemudian untuk desain itu sesuai dengan tujuan yang kedua, yang mana saya akan merancang modelnya yang berancangan media realia untuk pembelajaran teks LHO di SMP. Kemudian ada development. Nah, di tahapan development ini saya akan mengembangkan rancangan yang sudah ada tadi, kemudian dikembangkan menjadi model atau panduan model project based learning berancangan media realia dalam pembelajaran teks LHO di SMP. Kemudian ada implementation. Nah, implementation di tahapan ini saya akan menguji coba atau mengimplementasikan integrasi antara model project based learning dengan media realia di LHO di SMP itu bagaimana? Apakah
memberikan hasil yang baik atau memberikan hasil yang kurang baik begitu. Sehingga nantinya ada di tahapan terakhir evaluasi untuk tujuan yang empat, yang mana menganalisis hasil pembelajaran model project based learning berancangan media realia dalam pembelajaran teks LHO di SMP. Tahapan evaluasi ini, saya akan mengevaluasi apa kekurangan dari integrasi model dengan media realia ini, dan apa kelebihan dari model PJBL dengan media realia, sehingga nantinya akan ada perbaikan untuk pengembangan model itu sendiri begitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada komentar, kritik, dan saran, saya persilahkan. Izin bertanya, Kang Oji. Mangga Ibu Jahra. Eh, jadi ini modelnya model ini ya, PJBL ini yang ingin saya tanyakan, produknya nanti dalam bentuk apa ya? Oke, ini pengembangan model PJBL itu nanti produknya untuk tesisnya seperti apa gitu. Nah, untuk pengembangan model PJBL berancangan media realia museum ini nantinya akan berupa panduan modul mengajar terkait bagaimana teks LHO diajarkan di SMP untuk pembelajaran dengan model gitu, PJBL dan media realia. Nanti produk hasil pengembangannya itu adalah buku panduan pembelajaran untuk teks LHO, begitu Ibu. Berarti bahan ajar berbentuk modul begitu ya, Kang ya? Betul, betul. Terbayang. Terima kasih, Kang Oji. Siap, Ibu Jahra. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan. Nah, kalau misalnya media realia museum ini udah sebuah aplikasi kah atau nanti dibuat dulu atau memang sudah ada begitu medianya? Medianya sudah ada, yaitu museum yang sudah ada di Kota Bandung, seperti Museum Geologi ataupun museum yang ada di UPI begitu. Jadi nanti medianya itu tidak diciptakan, tapi nanti diintegrasikan dengan model, sehingga yang dikembangkannya itu bukan modelnya, bukan medianya, tapi modelnya. Jadi bagaimana model ini diintegrasikan dengan media realia ini gitu. Jadi lebih ke panduan pengajaran menggunakan model PJBL. Jadi fokusnya ke modelnya Ibu. Oh, mungkin berancangan itu maksudnya berbantuan begitu ya? Betul, berbantuan. Paham. Terima kasih, Kang Oji. Iya, Ibu Zahra, sama-sama. Nih. Oh iya, oh jadi kan pengembangan model. Model itu kan berarti lebih ke prakteknya nanti. Kemudian nanti hanya pengembangan model. Modelnya ini nanti dibuatkan panduannya nanti di dalam bentuk perangkat. Iya, perangkat. Udah, Om. Jadi mengklarifikasi. Oh, jadi ini memang bukan ini ya, seperti pengembangan bahan ajar gitu. Ya, ini lebih ke Langkah-langkah langkah-langkah. Jadi nantinya dibentuk modul.
langkah-langkah penggunaan model ini dengan media ini bagaimana. Jadi ada perangkat utuh dari mulai langkah-langkahnya, sintaksnya, kemudian evaluasinya bagaimana, bahan ajarnya bagaimana, gitu. Emang kalau kawan Baik, mungkin itu yang hanya dapat saya sampaikan. Mungkin nanti selebihnya atau kurangnya akan diperjelas kembali oleh Ibu Isah Cahyani sebagai dosen mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mungkin presentasi kali ini dicukupkan saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.